Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya mencoba untuk membuka dan menelaah sebagian kecil dari kontradiksi ayat yang banyak terdapat di dalam Alkitab. Namun sebelumnya jangan lupa klik Dikatakan dalam kitab Kejadian 1:19, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi jelas pada Kejadian 1:19 Allah mengatakan jadinya petang dan jadinya pagi itu pada hari keempat. Namun anehnya dalam kitab Kejadian 1:23 dikatakan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari. Bertolak belakang atau benar hanya masalah sudut pandang. Dalam Matius 27 ayat 5 dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Pada ayat 6 dikatakan, imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Dalam ayat 7 dikatakan, sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah, disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Pada ayat 8 dikatakan itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut tanah darah. Sedang dalam kitab Kisah Para Rasul diceritakan kejadian yang sangat berbeda dengan kitab Matius. Dalam kitab Kisah Para Rasul 1:18 dikatakan, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Lalu dalam ayat 19 dikatakan, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Jadi dapat disimpulkan dalam Matius dikatakan, yang pertama, yang membeli tanah itu imam kepala, bukan Yudas. Dan yang kedua dikatakan, Yudas matinya gantung diri. Lalu yang ketiga, uang darah dalam Matius ini dikarenakan uang tersebut didapat dari menjual nyawa Yesus. Lalu tanah yang dibeli dari uang tersebut dinamakan Hagadama atau tanah darah. Tetapi dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, yang pertama, yang membeli tanah itu Yudas, bukan imam kepala. Dan yang kedua, Yudas matinya jatuh tertelungkup, isi perutnya tertumpah. Serta yang ketiga, di dalam kitab Kisah Para Rasul, nama tanah darah atau Hakal Dama itu ada karena tertumpahnya isi perut Yudas Iskariot ke tanah tersebut. Jadi jelas dan nyata bahwa kedua kitab tersebut sangat kontradiktif sekali. Jadi dengan kontradiktifnya kedua kitab tersebut, otomatis menggugurkan pendapat bahwa perbedaan tersebut hanya karena perbedaan sudut pandang. Kemudian dari kontradiksi kedua kitab tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana bisa satu tokoh yang sama, yaitu Yudas Iskariot, disaksikan oleh orang-orang yang sama, tetapi mempunyai kisah yang sangat jauh berbeda. Dalam kontradiksi selanjutnya, coba kita fahami
suatu pemahaman yang rumit tentang penciptaan manusia dan hewan dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian 1:25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Namun, dalam kitab Kejadian 2:18, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu dalam ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Bawanyalah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Dalam kitab Kejadian 1 disebutkan bahwa Allah menciptakan binatang dahulu, baru Allah menciptakan manusia untuk berkuasa atas binatang. Sedang dalam kitab Kejadian 2, Allah menciptakan manusia dahulu, baru Allah menciptakan binatang. Dan manusia yang memberi nama pada binatang. Ini sangat membingungkan, saudara. Lalu sebenarnya mana yang lebih dahulu? Manusia lalu binatang, atau binatang dahulu baru manusia? Kontradiksi fatal lainnya juga terdapat dalam kitab 1 Tawarikh dan 2 Samuel. Dikatakan dalam kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1, iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Sedang dalam ayat 2 dikatakan, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Tetapi anehnya, justru hal kontradiksi fatal itu disebutkan dalam kitab lain dalam Alkitab, yaitu dalam kitab 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang-orang Yehuda. Dalam ayat 2 disebutkan, lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat sampai aku tahu jumlah mereka. Dalam kitab 1 Tawarikh 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud. Tapi fatalnya, dalam redaksi yang sama, dalam kitab 2 Samuel, justru dikatakan yang bertolak belakang. Dikatakan yang bangkit murkanya itu bukan iblis tetapi Tuhan. Lalu bagaimana bisa Tuhan tertukar dengan iblis? Padahal dua kitab ini sangat membingungkan umat Kristiani. Karena dari kedua ayat ini saling mengaburkan makna satu sama lainnya.
Sebenarnya nyamurka itu Tuhan atau iblis. Kalau iblis, bagaimana mungkin Daud seorang nabi besar bisa sesat dengan melaksanakan perintah iblis? Kalau Tuhan, mengapa Tuhan harus pakai menghasut kepada Daud? Sedang Tuhan itu mustahil menghasut, karena menghasut itu pekerjaan iblis. Suatu kenyataan lain yang membuat hukum Alkitab ini semakin rumit adalah adanya perkataan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam kitab Matius 5:18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Dalam ayat 19 dikatakan, "Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga."